Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Champione Matsuro wa no Kamigami. Seorang pria bernama Kusanagi kini sedang berada di negara Italia. Ia datang ke negara itu untuk mengembalikan sebuah artefak yang telah dipinjam oleh kakeknya. Hingga ketika sedang berhenti di suatu tempat, seorang wanita yang bernama Erika datang menghampirinya. Erika meminta agar Kusanagi memberikan artefak itu sebab itu adalah pusaka sihir. Namun Kusanagi menolaknya sebab benda itu harus ia kembalikan kepada pemiliknya. Lalu tiba-tiba suasana menjadi gelap dan terdengar suara jeritan yang keras, yang mana itu adalah monster babi raksasa, dan Erika memberitahu Kusanagi bahwa itu adalah dewa sesat. Erika kemudian maju mendekati monster itu dan dibantu oleh pelayannya bernama Aliana. Setelah berhadapan dengan monster itu, Erika lalu mengeluarkan sihirnya dan mengambil pedangnya. Ia pun langsung saja menyerang monster itu dengan sihir pedangnya. Akan tetapi, serangannya itu ternyata tidak bisa menembus pertahanan dari monster tersebut. Di sisi lain, Kusanagi yang sedang menuju ke tempat Erika malah tak sengaja terjatuh. Ketika terbangun, ia melihat kalau artefaknya itu tengah dipegang oleh seorang pria bernama Veltoraga. Veltoraga pun mempertanyakan dari mana Kusanagi mendapatkan benda itu. Kusanagi menjelaskan bahwa itu adalah benda milik kakeknya dan ia bertujuan untuk mengembalikannya. Veltoraga yang mendengarnya malah tertawa dan mengembalikan benda itu lalu menghilang. Sementara itu Erika kini sedang terpojok melawan monster tersebut. Hingga ketika ia terlempar dari serangan monster itu, Kusanagi pun berhasil menyelamatkannya. Sedangkan monsternya kini berubah menjadi angin dan menghilang. Erika kemudian menjelaskan bahwa monster itu adalah dewa sesat yang selalu mendatangkan bencana, dan benda yang dibawa Kusanagi itu juga merupakan pusaka sihir. Kusanagi lalu memberitahu Erika bahwa ia diperintahkan oleh kakeknya untuk membawa benda itu kepada Sola. Karena tidak ingin pusaka itu jatuh ke tangan orang yang jahat, Erika akhirnya membawa Kusanagi untuk menemui Sola. Namun ketika Sola melihat pusaka itu, ia malah mengembalikannya kepada Kusanagi. Karena menurutnya sudah menjadi takdir dari Kusanagi untuk menyimpan pusaka tersebut. Lalu tiba-tiba suasana menjadi gelap dan terdengar suara monster. Ketika mereka keluar melihatnya, ternyata itu adalah Dewa Mekan yang merupakan dewa penguasa lautan. Erika akhirnya merubah wujudnya dan berusaha mengejar Dewa Mekan, begitu pula dengan Kusanagi serta Aliana. Saat mendekati Dewa Mekan, ternyata ia sedang berhadapan dengan Veltoraga. Melihat hal itu, Kusanagi lalu mengingat kembali perkataan dari Sola, yang mana pemilik dari pusaka suci itu adalah Veltoraga yang merupakan perwujudan dari dewa perang. Veltoraga sudah memberikan salah satu senjatanya yang terdapat dalam artefak itu, sehingga ia ingin agar Kusanagi menggunakan senjata tersebut. Lalu Veltoraga dan Dewa Mekan ternyata ingin melakukan pertarungan. Namun Erika berusaha menghentikan mereka karena ia tahu jika para dewa bertarung, pulau itu bisa saja hancur. Akan tetapi Veltoraga marah karena Erika sudah mengganggu mereka, sehingga ia pun langsung menyerangnya. Kusanagi kemudian mendekati Dewa Mekan dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sebab sekarang ia memegang salah satu kekuatan Veltoraga, yaitu pusaka suci kuda putih. Jika Veltoraga tidak mengambil pusaka sihir itu, maka kekuatan Veltoraga tidak akan sempurna. Dewa Mekan pun setuju dan langsung membuatkan mereka pelindung. Namun Veltoraga mengeluarkan pedang emasnya dan berusaha menembus pelindungnya. Karena tak punya pilihan lain lagi, Kusanagi akhirnya menggunakan pusaka sihir itu. Kusanagi pun berhasil menggunakan pusaka sihir itu dan mencuri kekuatan dari Veltoraga. Sebab sebelumnya Sola juga sudah menjelaskan kepadanya bahwa kekuatan dari senjata kuda putih Veltoraga adalah bisa mengambil kekuatan lawannya. Kusanagi kini mengeluarkan semua pedang emas Veltoraga dan langsung menyerangnya, sehingga Veltoraga akhirnya tewas. Setelah kejadian itu, Kusanagi ternyata telah mati karena menggunakan kekuatan Veltoraga. Akan tetapi di akhirat, ia bertemu dengan seorang dewi yang bernama Pandora. Karena Kusanagi sudah menghabisi Veltoraga dan mengorbankan nyawanya,
maka ia akan dilahirkan kembali sebagai Champione yang dijuluki sebagai pembunuh dewa dan raja dari segala raja. 1 minggu kemudian, Kusanagi kini telah kembali ke Jepang. Lalu saat sedang bersiap berangkat ke sekolah, ia terkejut karena Erika dan Aliana berada di rumahnya. Adik dari Kusanagi yaitu Shizuka kemudian mempertanyakan siapa mereka berdua. Karena tak bisa mengatakan kalau Erika adalah penyihir, ia akhirnya berbohong kalau Erika adalah temannya. Setelah itu, Kusanagi pergi ke sekolahnya dan mempertanyakan mengapa Erika bisa berada di Jepang. Temannya kemudian memberitahunya bahwa hari ini akan ada murid pindahan yang berasal dari Italia. Seketika, Kusanagi langsung menyadari kalau itu pastinya adalah Erika. Dan benar saja, ketika murid pindahan itu masuk ke kelasnya, ternyata memang adalah Erika. Lalu, saat Erika memperkenalkan dirinya, Erika langsung memberitahu semuanya bahwa Kusanagi adalah kekasihnya. Hal itu pun membuat para teman Kusanagi terkejut sebab Kusanagi adalah pria yang pendiam. Erika juga menambahkan kalau ia dan Kusanagi sebelumnya sudah tidur bersama. Perkataan Erika itu membuat Kusanagi malu dan akhirnya menariknya keluar dari kelas. Namun yang Kusanagi bawa keluar bukanlah Erika, melainkan teman kelasnya yang lain yang bernama Maria. Kusanagi pun kini memutuskan untuk pulang bersama Maria. Tapi di tengah perjalanan, mereka pun didatangi oleh seorang pria bernama Amakasu. Amakasu menjelaskan bahwa ia adalah orang dari pemerintah yang bertugas mengurus tentang sihir. Ia juga memberitahunya bahwa ialah yang menyuruh Maria untuk mempertemukan mereka, yang mana Maria adalah gadis kuil yang juga bekerja sama dengan pemerintah. Kusanagi lalu menanyakan mengapa Amakasu mau bertemu dengannya. Amakasu mengatakan bahwa ia ingin menceritakan tentang Erika yang berasal dari organisasi Salib Tembaga Hitam. Amakasu mengatakan sepertinya organisasi Erika menyuruhnya untuk mendekati Kusanagi dan merayunya. Sebab Kusanagi adalah seorang Champione dan organisasinya itu pasti ingin agar Erika membuat Kusanagi masuk ke dalam organisasinya. Untuk itu Amakasu ingin agar Kusanagi berhati-hati kepada Erika. Setelah percakapan itu, Kusanagi kemudian pulang dengan perasaan yang kecewa karena ia kini tahu apa tujuan Erika yang sebenarnya datang ke Jepang. Namun tanpa diduga, Erika ternyata sudah berada di kamar Kusanagi. Kusanagi pun langsung memberitahu Erika agar ia tidak usah merayunya karena menurutnya semua perasaan yang Erika tunjukkan itu hanyalah bohong dan ia juga sudah mengetahui tujuannya. Erika lalu mengajak Kusanagi berkencan karena dengan begitu ia bisa menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Akan tetapi Kusanagi malah kesal sebab Erika ternyata mengajaknya untuk kembali ke Italia. Tak lama kemudian, Erika pun datang bersama dengan beberapa pria. Erika mengatakan kalau para pria itu merupakan dewan dari persekutuan sihir di Italia dan mereka ingin melihat kekuatan Kusanagi. Untuk itu Erika akan bertarung dengannya. Erika lalu mengambil pedangnya dan langsung menyerang Kusanagi. Karena serangannya bisa dihindari, Erika pun kini mengeluarkan singa bajanya. Agar bisa melawan singa baja itu, Kusanagi kemudian mengeluarkan salah satu kekuatan Veltoraga, yaitu kekuatan banteng. Ia juga menggunakan kekuatan bangaunya sehingga bisa dengan cepat menghindari serangan singa baja. Hingga akhirnya Erika kini memutuskan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Akan tetapi Kusanagi ternyata sudah memperkirakan kalau Erika akan berdiri di tempat itu, sehingga ia kini bisa mengeluarkan kekuatan dari babi hutan. Karena kekuatan babi hutannya itu akan bisa dihentikan oleh bangunan yang ada di belakang Erika. Karena tak bisa menahan serangan itu, Erika pun dengan terpaksa harus menghindarinya. Dan Kusanagi berhasil menangkapnya serta memenangkan pertarungan mereka. Para dewan penyihir yang melihat kekuatan dari Kusanagi merasa kalau ia memanglah hebat. Mereka pun kini mengerti mengapa Kusanagi dicalonkan oleh Erika sebagai Champione yang ketujuh. Untuk itu mereka pun setuju bila Kusanagi dinobatkan sebagai Champione yang ketujuh. Sebab kekuatan dari Kusanagi sangatlah hebat dan kuat. Beberapa hari kemudian, Kusanagi kini telah kembali ke Jepang dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Para murid di sekolah sangat menyukai Erika karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta terlihat sangat anggun. Berbeda dengan Kusanagi yang dibenci oleh para murid karena sudah menjadi kekasih dari Erika.
Kusanagi akhirnya keluar dari kelas dan bertemu dengan Maria. Maria pun meminta waktu Kusanagi untuk membicarakan sesuatu dengannya. Mereka berdua lalu pergi ke atas sekolah dan Maria kini memberitahukan Kusanagi bahwa Amakasu telah memerintahkannya untuk mengecek apakah Kusanagi membawa benda Gorgoneon. Benda itu adalah pusaka suci yang bisa membawa kehancuran bagi dunia. Benda tersebut terlihat seperti medali dan terdapat ukiran ular di tengahnya. Kusanagi pun menunjukkan benda itu sehingga membuat Maria terkejut. Kusanagi mengatakan bahwa benda itu ia dapatkan dari Erika yang memberikannya sebagai hadiah. Ia sama sekali tidak tahu kalau benda tersebut bisa mendatangkan bahaya. Maria sangat kesal sebab Kusanagi yang merupakan seorang raja malah tidak memikirkan tindakannya. Karena jika Kusanagi salah sedikit saja, maka itu akan mempengaruhi orang di sekitarnya. Maria mengatakan kemungkinan ramalan dari kuilnya itu memang benar akan terjadi di Jepang. Maria lalu mengajak Kusanagi ke kuil dan menceritakan tentang ramalan tersebut. Dikatakan saat dewa memiliki wujud aslinya, malam tak berbintang akan memenuhi langit dan dunia akan menjadi neraka. Putri Elis yang merupakan gadis kuil yang berhasil mencapai tingkat tertinggi, ialah yang meramalkan hal itu dan semua ramalannya tidak pernah salah. Benda itu juga tidak bisa dihancurkan karena memiliki sihir yang kuat sehingga hanya bisa disegel. Lalu tiba-tiba Erika pun muncul dan membenarkan apa yang Maria katakan. Namun tujuannya memberikan benda itu kepada Kusanagi karena hanya Kusanagi saja yang merupakan seorang raja yang nantinya bisa menghentikan kehancuran dunia. Erika kemudian menyuruh Maria untuk melihat isi benda itu melalui indera keenamnya. Saat Maria mencoba melihatnya, ia pun melihat seorang dewa yang berwujud gadis kecil dan bernama Athena. Erika yang menyadari kekuatan Athena lalu bergegas pergi mencarinya bersama dengan Kusanagi. Hingga mereka pun akhirnya menemukannya berada di atas gedung. Athena lalu mengatakan bahwa mereka akan melakukan pertarungan sebab Kusanagi telah membawa Gorgoneonnya dan yang membawa benda itu berarti musuhnya. Pertarungan antara dewa dan pembunuh dewa sebenarnya hanya akan melukai mereka berdua. Ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu tanpa melakukan pertarungan. Akan tetapi menurut Athena itu sangat membosankan dan ia lebih memilih pertarungan. Ia kemudian mulai menyerang dengan menyegel Erika serta mendekati Kusanagi. Ia lalu merapalkan mantra sihir kematiannya kepada Kusanagi sehingga membuat Kusanagi tumbang. Erika yang berhasil melepaskan segel itu kini mengubah pedangnya menjadi tombak. Ia pun maju menyerang Athena dengan tombaknya, tapi serangannya itu dengan mudahnya dihindari oleh Athena. Erika kemudian menyerang dari belakang dan serangannya itu masih bisa ditebak serta tombaknya juga dihancurkan. Namun dengan serpihan tombaknya, Erika berhasil mengurung Athena dan membawa kabur Kusanagi. Sementara itu Maria yang sedang berlari bertemu dengan seorang wanita bernama Lilina. Lilina ingin agar Maria menyerahkan Gorgoneon yang sedang ia pegang. Akan tetapi Maria menolaknya sebab ia sudah berjanji akan menyegel benda itu. Amakasu lalu datang membawa Maria dan mengurung Lilina sehingga ia tidak bisa mengejar mereka. Di sisi lain, Kusanagi telah sadar kembali berkat kekuatan dombanya. Kusanagi pun mempertanyakan di mana keberadaan Athena sekarang. Erika mengatakan kalau Athena sekarang sedang mencari keberadaan Gorgoneon. Ia juga memberitahunya bahwa sekarang mereka memiliki dua pilihan saja. Mereka membiarkan Athena memperoleh wujud aslinya kembali dan membiarkannya menghancurkan dunia. Atau Kusanagi harus melawannya dengan sekuat tenaganya. Kusanagi kini harus memilih salah satu dari pilihan itu karena ia juga merupakan seorang raja. Kusanagi mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain memilih melawan Athena. Untuk itu ia akan melawan Athena menggunakan pedang emasnya. Setelah itu Kusanagi kemudian menelpon Maria dan menanyakan apakah ia sudah menyegel Gorgoneon. Maria mengatakan bahwa ia masih belum bisa menyegel benda itu. Kusanagi pun memberitahunya jika nanti Maria merasa dalam bahaya, sebaiknya ia memikirkannya dan memanggilnya dengan keras karena pasti ia akan langsung datang ke tempatnya. Sementara itu Kusanagi dan Erika kini sedang bergegas menuju tempat Maria berada, sebab mereka yakin sebentar lagi Athena pasti akan menemukannya. Benar saja, Athena kini telah menemukan Maria dan meminta Gorgoneonnya.
Maria pun tidak ingin memberikan Gorgoneonnya sehingga membuat Athena marah. Maria lalu berusaha memikirkan Kusanagi dan memanggil namanya. Namun yang datang menolongnya adalah Lilina. Lilina yang mencoba menahan serangan Athena malah terhempas bersama Maria. Gorgoneon akhirnya berhasil diambil oleh Athena dan langsung menggunakan kekuatan benda itu, sehingga Athena pun kini telah kembali dalam wujud aslinya. Akan tetapi, ia merasa sepertinya kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Maria kini kembali lagi memikirkan Kusanagi dan mencoba memanggilnya. Hingga ketika ia akan pingsan, Kusanagi pun kini benar-benar telah datang. Di sini, tanpa ragu Kusanagi langsung mengeluarkan pedang emasnya. Kusanagi lalu menyuruh Erika untuk melindungi Maria, sementara ia akan melawan sendiri Athena dengan pedang emasnya. Erika pun merasa kagum dengan Maria karena bisa melihat pertarungan Kusanagi. Erika menjelaskan bahwa pedang yang berjumlah banyak itu adalah milik Kusanagi, dan Kusanagi telah menciptakan ruang di dimensi lain menggunakan pedang emasnya. Di sisi lain, Athena kemudian memanggil ularnya untuk melawan Kusanagi. Namun dengan pedang emasnya, Kusanagi langsung saja membuat ular dari Athena menjadi batu, sehingga membuat Athena terpaksa harus mengeluarkan senjatanya, yaitu sebuah panah. Akan tetapi dengan mudahnya, Kusanagi menghentikan serangan dari Athena. Hal itu membuat Athena kesal dan berusaha membuat Kusanagi menjadi batu. Kusanagi pun menghilangkan pembatuan itu dan menyerang Athena. Athena lalu mengambil senjata sabitnya untuk menghentikan serangan Kusanagi. Kusanagi kemudian mengarahkan pedang-pedangnya itu dan menyerang Athena. Namun Athena masih bisa menahannya dengan sihir pelindungnya. Kusanagi tidak membiarkannya begitu saja dan akhirnya maju menebas pelindung Athena. Kusanagi pun terkejut karena dengan menggunakan kekuatan pedang emasnya, ia masih belum juga bisa mengalahkan Athena. Athena memberitahu Kusanagi bahwa ia sebenarnya tahu kekuatan dari Kusanagi yang merupakan kekuatan dari Veltoraga, yang mana Kusanagi bisa mengambil kekuatan dari lawannya. Akan tetapi, Athena sudah mengetahui kelemahan dari kekuatan Kusanagi. Athena kini mulai maju menyerang Kusanagi dengan sabitnya dan berhasil melukainya. Kusanagi pun kini memutuskan untuk tidak menggunakan pedang emasnya. Ia lalu menggunakan kekuatan kuda putihnya dan langsung menyerang Athena. Namun Athena bisa menahan serangannya itu dengan mengubah sabitnya menjadi tameng. Athena pun merasa jika ia bisa menahan serangan itu, maka sudah pasti ialah yang akan memenangkan pertarungan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja Erika datang memberikan senjatanya kepada Kusanagi. Sehingga dengan senjata itu, Kusanagi pun berhasil mengalahkan Athena. Setelah itu Athena yang sudah kalah mengatakan agar Kusanagi menghabisinya. Namun Kusanagi menolak untuk melakukan itu dan ingin agar Athena sebaiknya meninggalkan Jepang. Erika lalu memberitahu Kusanagi bahwa ia sebenarnya sudah menebak apa yang akan terjadi karena semuanya sudah sesuai dengan rencananya. Ia sengaja membuat Kusanagi dan Athena bertarung di Jepang agar championnya yang lainnya tidak mengganggu pertarungan mereka, sehingga Kusanagi bisa mengambil kekuatan dari Athena. Karena ia juga yakin Kusanagi pasti bisa mengalahkan Athena. Sementara itu, Amakase melaporkan pada pimpinannya bahwa Kusanagi telah berhasil mengalahkan Athena, sehingga ramalan yang dikatakan oleh Putri Elis telah dicegah. Namun sebenarnya ia yakin apa yang terjadi sebelumnya itu belumlah ramalan dari Putri Elis. Beberapa hari kemudian, Kusanagi yang baru pulang dari sekolah mendapatkan telepon dari seorang pria yang bernama Salvote Doni. Ia juga merupakan seorang champion dan pernah bertarung dengan Kusanagi sewaktu Kusanagi masih di Italia. Doni memberitahu Kusanagi bahwa seorang pria tua bernama Dejan Spoban yang juga merupakan champion memiliki banyak pengikut dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Untuk itu Doni ingin agar Kusanagi melawannya karena Poban sekarang berada di Jepang. Jika Kusanagi bisa mengalahkannya, maka kekuatan Kusanagi akan bertambah kuat lagi. Kusanagi pun terkejut karena harus melawan seorang champion padahal ia baru saja melawan Athena. Lalu Kusanagi mencoba menelpon Maria untuk menanyakan kabarnya.
Namun Maria tidak mengangkatnya sebab Lilina ternyata datang menculiknya dan membawanya kepada Poban. Di sini Poban mengatakan bahwa mulai sekarang Maria juga telah menjadi miliknya. Sementara itu, Kusanagi dan Erika kini telah mendapatkan kabar dari Amakatsu bahwa Maria telah diculik. Dan yang menculik Maria adalah Poban yang juga salah satu dari champion. Amakatsu ingin agar Kusanagi membantunya menyelamatkan Maria. Kusanagi pun setuju untuk membantunya karena sebelumnya Doni juga sudah mengatakan kepadanya agar ia harus melawan Poban. Kusanagi dan Erika kemudian bergegas ke tempat Maria sedang ditahan. Namun saat masuk ke gedung itu, mereka langsung saja dihadang oleh pasukan Poban. Erika dan Kusanagi berhasil menghabisi semua prajurit Poban hingga mereka pun sampai di ruangannya. Kusanagi langsung saja meminta agar Poban mengembalikan temannya yaitu Maria. Poban bersedia memberikan Maria, hanya saja Kusanagi harus menukarnya dengan gadis kuil lainnya ataupun dengan dewa yang sudah ia kalahkan. Karena mereka berdua adalah seorang raja, jadi sudah sepantasnya mereka melakukan perundingan seperti itu. Erika lalu mengatakan kalau Kusanagi adalah sahabat dari Champione Doni. Sewaktu Kusanagi masih di Italia, Kusanagi bertarung dengan Doni dan berhasil imbang. Mulai saat itulah Doni menjadikan Kusanagi sebagai sahabatnya. Untuk itu karena Kusanagi adalah champion yang sudah diakui oleh Doni, Erika ingin agar Poban melawan Kusanagi. Mengetahui kalau Kusanagi adalah champion yang kuat, ia akhirnya menyetujui tawaran itu. Ia lalu memanggil Maria dan memberikannya kepada mereka. Namun Poban mengatakan bahwa mereka akan memainkan sebuah game. Jika Kusanagi berhasil melarikan diri sampai fajar tiba, maka ialah pemenangnya. Kusanagi akan dibiarkan pergi dan setelah 30 menit, Poban akan pergi memburunya. Lalu setelah 30 menit, para pengikut Poban kini mulai bergerak dan memburu mereka. Gerombolan serigala itu dengan cepat menemukan mereka dan berusaha menghentikan mobilnya. Erika akhirnya menyuruh Aliana untuk menurunkan mereka di sebuah lapangan yang luas. Setelah menurunkan mereka, Aliana kemudian bergegas untuk pergi. Namun para serigala itu kini telah berhasil mengejar mereka. Kusanagi yang akan mengeluarkan kekuatannya dihentikan oleh Erika, yang mana Erika ingin agar ia saja yang melawan para gerombolan serigala itu. Erika kemudian memanggil pedangnya dan dengan mudahnya mengalahkan para serigala tersebut. Hingga Poban akhirnya muncul di hadapan mereka. Merasa kalau Kusanagi adalah champion yang kuat, Poban langsung saja mengeluarkan semua prajurit mayat hidupnya. Ia mengatakan kalau para prajurit itu merupakan prajurit terkuat sewaktu masih hidup di masanya. Kusanagi pun kesal karena melihat Poban yang mempermainkan para mayat hidup. Ia kini memutuskan untuk menggunakan kekuatan kuda putihnya. Dengan kekuatan itu, Kusanagi berhasil menghabisi para prajurit Poban. Akan tetapi, Poban kini menunjukkan wujud serigalanya dan dengan wujud itu ia berhasil menahan serangan Kusanagi. Erika sangat terkejut karena Poban bisa menelan api dari kuda putih. Poban lalu membangkitkan kembali prajuritnya dan Erika langsung saja menghentikannya. Sebab Kusanagi sedang bingung kekuatan mana yang harus ia gunakan. Karena jika belum mengetahui kekuatan musuhnya, maka akan percuma ia mengeluarkan kekuatannya. Ia kemudian memberitahu Erika untuk berpencar sementara karena ia ingin agar mereka mundur terlebih dahulu. Namun Erika yang melarikan diri berhasil dikejar oleh Lilina. Erika kemudian mengubah tombaknya menjadi pedang dan beradu pedang dengan Lilina. Serangan yang dilancarkan Lilina berhasil ditepis oleh Erika. Bahkan Erika bisa memukul mundur Lilina, sehingga Lilina pun mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Di sisi lain, Kusanagi kini merasakan sakit di dadanya setelah menggunakan kekuatannya. Lalu tiba-tiba Amakatsu datang memberitahukan mereka bahwa Erika sedang dalam kesulitan. Mereka berdua kemudian bergegas pergi mencari Erika. Sementara itu, Erika dan Lilina kini sedang melakukan pertarungan sengit. Hingga Erika pun mempertanyakan mengapa Lilina mengabdi kepada Raja Poban. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, Maria dan Kusanagi akhirnya menemukan mereka. Maria pun ingin agar mereka berdua menghentikan pertarungan mereka. Akan tetapi Lilina menolaknya karena itu sama saja Maria menyuruhnya untuk mengkhianati rajanya.
Lalu ketika ia akan menyerang Erika, tiba-tiba saja ia berhenti. Sebab Erika ternyata tahu kalau Lilina telah menulis sebuah cerita novel. Erika kemudian mengatakan isi dari novel itu sehingga membuat Lilina malu. Lilina mempertanyakan dari mana Erika bisa mengetahui tentang novelnya. Erika mengatakan jika Lilina ingin novelnya tidak tersebar, sebaiknya Lilina menjadi sahabatnya. Karena tak mau novelnya dibaca oleh orang lain, dengan terpaksa Lilina pun menerima tawaran dari Erika. Tak lama kemudian, Poban akhirnya menemukan mereka. Lilina lalu memberitahu Poban bahwa ia sekarang akan mengundurkan diri menjadi pengikut Poban. Poban kesal karena Lilina telah berkhianat kepadanya dan malah mengikuti Kusanagi. Ia akhirnya merubah wujudnya lagi menjadi serigala raksasa, namun kali ini Kusanagi mengeluarkan pedang emasnya dan membawa Poban ke ruang dimensinya. Kusanagi pun kini menyerang Poban dengan kekuatan pedang emasnya. Akan tetapi setelah serangan itu, Poban ternyata masih bisa bertahan. Ia malah masih bisa membangkitkan para prajurit mayat hidupnya. Erika dan Lilina kemudian berusaha membantu Kusanagi dengan mengalahkan para mayat hidup itu. Di sisi lain, Maria lalu memberitahu Kusanagi bahwa Kusanagi mungkin bisa mengalahkan Poban dengan menempa ulang pedang emasnya. Kusanagi kemudian mencoba saran yang diberikan oleh Maria dan berhasil melakukannya. Ia kini bisa membawa Erika dan yang lainnya juga ke dalam ruang dimensinya. Ia pun akhirnya melakukan serangan dengan pedang emas barunya. Namun Poban ternyata masih hidup sebab Kusanagi hanya mengalahkan beberapa dewanya saja. Sementara ia masih memiliki 3 dewa lagi yang sebelumnya sudah ia kalahkan. Poban kini mengeluarkan kekuatan aslinya dan menyerang Kusanagi. Erika yang mencoba membantunya langsung dihentikan oleh Poban. Ia tidak mau jika mereka mengganggu pertarungannya sebab itu adalah pertarungan antara sesama raja. Poban kembali lagi menyerang Kusanagi dengan petirnya. Kusanagi pun berhasil menahan serangan itu, tapi karena serangannya terlalu kuat, membuat pedangnya harus terlempar. Lalu ketika Poban akan menghabisi Kusanagi, tiba-tiba saja Kusanagi mendengar sebuah suara, hingga ia menyadari untuk menggunakan kekuatan dombanya. Dengan begitu, serangan petir yang dilancarkan oleh Poban bisa dihentikan serta Kusanagi juga bisa membalikannya. Namun Poban ternyata masih bisa menahan serangan petir dari Kusanagi. Karena sudah terpojok dan kelelahan, Erika serta yang lainnya kini berdiri di sampingnya untuk membantunya. Mereka semua memberikan sisa kekuatannya kepada Kusanagi agar Kusanagi bisa bangkit kembali melawan. Akan tetapi, Kusanagi merasa kekuatan mereka bertiga saja tidak akan cukup menahan serangan dari Poban. Hingga sesuatu yang tidak terduga pun terjadi, yang mana para mayat hidup dari Poban memberikan kekuatan mereka kepada Kusanagi. Sebab mereka ingin agar Kusanagi membebaskan mereka dari Poban. Dengan kekuatan yang Kusanagi dapatkan, ia akhirnya memberikan serangan kuat kepada Poban. Namun walau sudah diserang dengan sihir yang kuat, Poban ternyata masih hidup. Ia malah ingin melanjutkan pertarungan mereka lagi di ronde ketiga. Hingga Erika pun memberitahunya kalau Fajar telah muncul, yang artinya Kusanagi telah menang. Untuk itu Poban akhirnya tidak melanjutkan pertarungan mereka lagi. Beberapa hari kemudian, Kusanagi dan yang lainnya kini kembali ke Italia untuk liburan di tempat Sola. Hingga ketika malam harinya, saat ia sedang berlari, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Athena. Namun kali ini, Athena bukan datang untuk membalas dendam. Athena mengatakan ia tidak akan melawan Kusanagi sekarang karena menurutnya Kusanagi masih banyak memiliki kelemahan. Ia ingin agar Kusanagi mengikutinya untuk pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Doni yang sedang berjalan di reruntuhan kuno kemudian masuk ke sebuah ruangan menggunakan lingkaran sihir yang ada di reruntuhan itu. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah benda yang memiliki banyak energi sihir dewa. Saat ia akan menyentuh benda itu, Lilina pun datang menghentikannya. Sebab benda tersebut merupakan segel dari dewa yang sedang dikurung di tempat itu. Lilina juga memberitahunya bahwa Doni tidak akan bisa memotong segel tersebut. Sebab pedangnya itu pasti tak akan bisa melawan sihir dewa. Namun Doni mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir karena pedangnya itu sangatlah kuat, serta ia juga sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa tak ada apapun yang tak bisa ia potong di dunia ini. Saat Doni memotong segel itu,
tiba-tiba sebuah cahaya pun keluar, dan dari kejauhan Athena serta Kusanagi yang sedang menuju ke pulau itu melihat sinar tersebut. Sinar itu kemudian mengecil dan berubah menjadi seekor naga. Namun tiba-tiba naga tersebut diserang oleh sesuatu. Ketika Lilina pergi mengecek naganya, ternyata ada seorang pria yang telah menyerangnya. Pria tersebut bernama Perseus yang merupakan seorang pembasmi naga yang telah melegenda. Saat Perseus akan menghabisi naga itu, Lilina pun bergegas menghentikannya. Ia mengatakan kalau naga itu terlahir dari energi surgawi yang ada di pulau itu. Jika Perseus menghabisinya, maka itu sama saja mengganggu keseimbangan yang ada di pulau tersebut. Akan tetapi Perseus menolaknya sebab menghabisi naga sudah menjadi tugasnya, dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya jika ia ingin menghabisi seekor naga. Perseus mulai mengeluarkan kekuatannya dan menghabisi naga itu. Namun saat akan memberikan serangan terakhir, tiba-tiba saja serangannya itu ditahan, yang mana Athena telah datang melindungi naga tersebut. Bersamaan dengan itu Kusanagi pun juga muncul. Hal itu membuat Lilina kesal sebab Kusanagi sudah membawa Athena ke pulau itu. Namun Kusanagi menjelaskan bahwa ialah yang telah diajak oleh Athena untuk datang ke pulau tersebut. Athena lalu mendekati naga itu dan menyerap kekuatannya. Melihat hal itu Perseus kini mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi Kusanagi bergegas menghentikan mereka karena ia tidak ingin jika mereka melakukan pertarungan di tempat itu. Perseus merasa kalau Kusanagi sepertinya bukan manusia biasa. Athena lalu memperkenalkan Kusanagi kepada Perseus dan ia ingin agar Perseus melawan Kusanagi. Perseus mengatakan jika memang Kusanagi adalah teman Athena, maka Kusanagi juga adalah musuhnya. Lilina kemudian bergegas menggunakan jurusnya dan membawa Kusanagi pergi dari tempat itu. Ia tidak ingin jika Kusanagi melakukan pertarungan di tempat tersebut, sehingga ia ingin agar Kusanagi mundur terlebih dahulu. Saat telah berada jauh dari Perseus, Lilina pun mengatakan agar mereka harus cepat memikirkan cara bagaimana mengalahkan Perseus. Kusanagi mengatakan jika ia ingin melawan Perseus, maka ia terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana kekuatan dari Perseus. Lalu tiba-tiba seekor kuda terbang pun mendatangi mereka, yang mana itu adalah Perseus yang kini telah menemukan mereka. Karena tak bisa melarikan diri lagi, Lilina mengatakan akan membantu Kusanagi melawan Perseus. Ia pun langsung saja maju menyerang Perseus dengan pedangnya. Namun dengan mudahnya Perseus menghentikan pedang dari Lilina. Melihat hal itu, Kusanagi mulai fokus untuk mengeluarkan jurusnya. Kali ini ia ingin mengeluarkan kekuatan dari babi hutannya. Dengan kekuatannya itu, Kusanagi berhasil melempar Perseus dan menjatuhkannya. Akan tetapi Perseus ternyata masih bisa mengejar mereka dan langsung memusnahkan babi hutan Kusanagi. Dengan menggunakan senjata panahnya, Perseus pun berhasil mengenai jantung dari Kusanagi. Namun Perseus merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal. Ia pun kini kembali bersiap untuk menembak Kusanagi yang sudah terluka. Hingga dari belakang, Athena pun datang menebasnya dan berhasil melukai Perseus. Athena mengatakan bahwa Perseus sebaiknya tidak menghabisi Kusanagi karena Kusanagi adalah mangsanya. Ia juga menjelaskan kalau Kusanagi akan hidup lagi dan setelah hidup lagi maka kekuatannya akan bertambah kuat. Perseus lalu mengatakan bahwa ia akan mundur terlebih dahulu untuk memulihkan lukanya. Setelah lukanya pulih lagi, begitu juga dengan Kusanagi, maka ia akan kembali mendatangi Kusanagi dengan Athena. Sementara itu di alam bawah sadar Kusanagi, ia pun kembali lagi bertemu dengan Pandora, yang mana kali ini Pandora akan membangkitkan kembali Kusanagi. Setelah sadar, Kusanagi kini telah berada di sebuah kamar dan dijaga oleh Lilina. Lilina mengatakan bahwa Kusanagi sekarang berada di tempatnya, yaitu di markas salib tembaga hitam. Lilina pun ingin agar Kusanagi beristirahat terlebih dahulu. Setelah itu, ia pergi menemui pelayannya yang bernama Karen, yang mana Karen menjelaskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil hati sang raja, yaitu Kusanagi. Sebab organisasi mereka dan organisasi Erika itu sudah bersaing sejak lama.
Namun sekarang perbedaan mereka semakin terasa jauh semenjak Erika mengambil hati Kusanagi. Apalagi sekarang Lilina sudah mengundurkan diri menjadi pengikut Raja Poban. Sementara itu, Kusanagi yang sedang berada di balkon melihat ada sebuah buku. Ia pun membaca buku itu yang menuliskan tentang cerita drama percintaan. Hingga dari belakang, Lilina langsung saja datang mengancam Kusanagi sebab Kusanagi sudah membaca novel buatannya. Ia sebenarnya hanya membuat novel itu agar bisa menghilangkan rasa stresnya. Lalu Athena pun datang menghampiri mereka dan mengajak mereka pergi ke pinggir pantai. Kusanagi kemudian menanyakan sesuatu kepada Athena yang mana ia ingin mengetahui bagaimana cara Perseus menghilangkan kekuatannya. Sebab sebelumnya ketika ia melawannya, ia merasa Perseus bisa menghilangkan kekuatannya. Athena pun bersedia memberitahukannya asalkan Kusanagi harus menerima permintaannya. Sebelum Kusanagi menjawabnya, Lilina langsung saja menolaknya. Lilina sangat kesal kepada Kusanagi karena selalu mengambil keputusan yang terburu-buru. Padahal ia tahu kalau Athena adalah dewa yang sesat dan pastinya Athena akan memanfaatkan Kusanagi. Setelah itu Lilina mengajak Kusanagi untuk kembali ke markasnya. Lilina kemudian memberikan minuman kepada Kusanagi. Akan tetapi minuman tersebut ternyata telah dimasukkan obat tidur, sehingga Kusanagi yang meminumnya kini langsung mengantuk. Lilina sengaja melakukan hal itu karena sebenarnya ia merasa kalau tawaran Athena itu bagus. Namun ia tidak ingin jika Kusanagi yang menerima tawaran itu, biar ia saja yang melakukannya. Setelah itu Lilina pergi menemui Athena yang masih berada di pinggir pantai. Lilina meminta agar Dewi Athena memberitahukannya cara mengalahkan Perseus. Ia juga bersedia mengabulkan apapun yang Athena inginkan. Athena pun tidak memberitahukan bagaimana cara mengalahkan Perseus. Akan tetapi, ia malah memberikan sebuah kata-kata tentang pertarungan melawan pemimpin dari timur kuno. Seketika, Lilina langsung mengingat sesuatu dan itu pun disadari oleh Athena. Athena kemudian mendekati Lilina dan mengatakan bahwa walaupun Lilina sudah mengetahui maksudnya, namun ia tidak akan begitu saja membiarkan Lilina pergi memberitahu Kusanagi. Lalu tiba-tiba Kusanagi datang menghentikan perbuatan Athena. Ia ingin agar Athena melakukan perjanjian dengannya saja dan bukan dengan Lilina. Athena akhirnya memberitahukan Kusanagi bahwa jika ingin mengalahkan Perseus, maka Kusanagi harus mengingat pemimpin dari timur kuno yaitu Dewa Matahari. Setelah memberitahukan hal itu, Athena akhirnya pergi dan ingin agar Kusanagi bisa mengalahkan Perseus. Di sisi lain, Doni kini sedang berada di kediaman Sola, yang mana ia ternyata mengikat mereka semua agar tidak keluar dan pergi membantu Kusanagi. Jika Kusanagi bisa mengalahkan Perseus, maka ia akan menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, Kusanagi kini telah pulih total dan sudah sadar sepenuhnya. Ia tiba-tiba saja mendapatkan pesan dari Perseus. Yang ingin agar mereka segera bertemu dan melakukan pertarungan. Setelah itu Kusanagi dan Lilina mencoba mengatur strategi untuk mengalahkan Perseus. Kusanagi kemudian meminta untuk pergi ke toilet sebentar, namun ia ternyata berniat pergi sendirian melawan Perseus. Lilina pun bergegas menghentikan Kusanagi karena ia tahu apa yang Kusanagi rencanakan. Lilina marah kepada Kusanagi karena lagi-lagi Kusanagi tidak memikirkan tindakannya terlebih dahulu. Sebelum melawan Perseus, sebaiknya Kusanagi mengatur bagaimana cara melawannya. Kusanagi mengatakan walau bagaimanapun hanya ialah yang seorang raja yang harus melawan Perseus. Ia tidak ingin melibatkan Lilina karena takut nantinya Lilina juga akan terluka. Tak lama kemudian, Perseus akhirnya datang menemui mereka. Perseus mengajak Kusanagi dan Lilina untuk pergi ke suatu tempat, yang mana Perseus ternyata membawa Kusanagi ke sebuah arena pertarungan serta terdapat banyak manusia. Perseus selalu mengeluarkan sihirnya sehingga membuat para manusia itu mendukungnya. Akan tetapi Kusanagi tidak peduli dengan hal itu dan langsung saja menyerang Perseus. Beberapa kali Kusanagi melemparkan sebuah benda, tapi Perseus bisa memotongnya dengan mudah. Perseus kemudian menggunakan sihirnya sehingga membuat semua kekuatan Kusanagi menghilang. Ia lalu mengeluarkan panahnya dan menembak Kusanagi.
Untungnya Kusanagi masih bisa selamat karena menahan panah itu dengan tangannya. Perseus kini berniat untuk mengakhiri pertarungan mereka. Hingga tiba-tiba kekuatan Kusanagi telah kembali dan membawa Perseus ke ruang dimensi pedang emasnya. Kusanagi langsung saja menyerang Perseus, tapi serangannya itu bisa dihentikan dengan panah Perseus. Kusanagi kini bisa melawan Perseus dikarenakan Lilina telah memberitahukan asal-usul dari Perseus, sehingga Kusanagi telah mengetahui kekuatan dari Perseus dan cara mengalahkannya. Kusanagi kemudian terus menyerang Perseus dengan pedang emasnya. Namun karena serangannya masih bisa ditahan, Kusanagi akhirnya membuat pedangnya menjadi besar. Dengan begitu, ia pun bisa mematahkan senjata dari Perseus. Akan tetapi, Perseus ternyata masih bisa melawan dengan pedangnya. Ia pun berhasil melukai Kusanagi dan memojokkannya. Kusanagi lalu memegang pedang Perseus dan menggunakan kekuatan untanya sehingga membuat Perseus bisa dihempaskan. Kusanagi memberitahu Lilina bahwa kekuatan untanya itu bisa memberinya kekuatan dan daya tahan tubuh yang kuat. Namun syarat menggunakannya, Kusanagi harus terluka terlebih dahulu. Lalu Perseus pun kini kembali dan membuat Lilina terpengaruh dengan sihirnya. Hal itu membuat Lilina tunduk kepadanya dan menyerang Kusanagi. Kusanagi kemudian berusaha menyadarkan Lilina agar tidak dikendalikan oleh Perseus. Akan tetapi Lilina terus saja menyerangnya dan melukainya. Lilina bahkan bisa mengubah pedangnya menjadi sebuah panah. Untungnya di saat-saat terakhir ketika Lilina akan menembak, ia langsung tersadar. Lilina mengatakan ia bisa sadar karena mendengar Kusanagi yang terus memanggil namanya. Kusanagi lalu menyuruh Lilina untuk menggunakan panahnya lagi sementara ia akan maju menyerang Perseus. Selagi Kusanagi melawan Perseus, Lilina mulai mempersiapkan panahnya. Saat Kusanagi telah terpojok, Lilina akhirnya melepaskan panahnya. Perseus pun bisa menghindari panah dari Lilina. Namun ia tidak menyangka kalau panah terakhir Lilina ternyata bisa kembali dan akhirnya mengenainya. Kusanagi lalu menendang Perseus agar panahnya itu tidak terlepas. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan babi hutan dan memberikan serangan terakhirnya. Setelah mengalahkan Perseus, Kusanagi pun kini tak sadarkan diri. Athena lalu datang menyembuhkan luka dari Kusanagi. Setelah itu, Athena kemudian memberitahu Lilina agar menyampaikan pesannya kepada Kusanagi bahwa ia nantinya akan muncul kembali. Di sisi lain, Perseus ternyata masih hidup dan berencana akan menyerang kembali Kusanagi. Akan tetapi, dari belakang Athena pun muncul dan langsung menghabisi Perseus. Esoknya Kusanagi kini telah berada di rumah sakit dan kembali dirawat oleh Lilina. Tak lama kemudian, Erika dan Maria pun datang menjenguk Kusanagi. Mereka mengatakan bahwa Doni sudah memberitahukan mereka apa yang telah terjadi kepada Kusanagi. Beberapa hari kemudian, mereka telah kembali ke Jepang dan saat itu Maria sedang bertemu seorang wanita bernama Emma. Ia merupakan salah satu utusan dari Amaterasu, yang mana Emma diperintahkan untuk menjadi kekasih dari sang raja yaitu Kusanagi. Sebab Amaterasu melihat Maria sepertinya telah kalah bersaing dengan Erika. Untuk itu, Emma ingin agar Maria menceritakan kepadanya tentang Kusanagi. Sementara itu, Lilina kini telah pindah juga ke sekolah Kusanagi. Ia juga telah memberitahukan kepada teman kelasnya bahwa Kusanagi adalah kekasihnya. Lalu saat akan pulang sekolah, Kusanagi mendapatkan sebuah surat undangan untuk bertemu. Kusanagi dan Lilina kemudian pergi ke tempat pertemuan tersebut. Ketika sampai di ruangan itu, ternyata telah ada Emma dan Maria. Emma lalu memberitahu Kusanagi bahwa ia telah diperintahkan untuk menikah dengan Kusanagi. Namun Kusanagi menolak hal itu karena ia tidak berencana untuk menikah secepat itu. Emma kemudian mengatakan bahwa bukankah sekarang Kusanagi memiliki 3 calon istri, yaitu Erika, Lilina dan Maria, sehingga ia juga bisa menjadi istrinya walaupun bukan yang pertama. Kusanagi pun mengatakan bahwa mereka semua bukanlah kekasihnya dan hanya temannya saja. Perkataan Kusanagi itu membuat Lilina dan Maria menjadi murung. Tak lama kemudian, Erika datang dan mengajak Emma keluar sebab ia ingin berbicara dengannya sebentar.
Hingga ketika telah selesai berbicara, Lilina dan Maria kini telah bertingkah aneh. Mereka pun mulai menjaga jarak dan masih syok mendengar perkataan Kusanagi sebelumnya. Esoknya, Erika lalu menemui Kusanagi dan mengatakan agar Kusanagi memberitahunya mengapa Lilina serta Maria bertingkah aneh. Erika ingin agar Kusanagi menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah itu Erika kemudian menelpon Lilina dan mengabarkan kalau ia akan pergi berkencan dengan Kusanagi. Ia tidak ingin jika Lilina sampai mengganggu kencannya. Erika juga tak lupa menelpon Maria dan memberitahukannya hal yang sama. Lalu Erika dan Kusanagi pun kini pergi berkencan bersama, mulai dari membeli pakaian sampai makan bersama. Sementara itu Lilina yang berada di kuil Maria merasa sangat gelisah sebab sekarang Erika sedang bersama dengan Kusanagi. Ia yakin kalau Erika pasti sedang berusaha menggoda Kusanagi. Maria kemudian memberitahu Lilina bahwa ia sebenarnya kecewa dengan Kusanagi karena sudah menganggapnya sebagai teman, padahal selama ini mereka sudah bertarung bersama. Namun Erika telah memberitahunya bahwa teman yang dimaksud oleh Kusanagi adalah orang yang sangat penting baginya. Untuk itu Maria serta Lilina adalah orang yang penting bagi Kusanagi. Lilina pun sadar kalau di antara mereka ternyata hanya Erika saja yang mengerti perasaan Kusanagi. Sementara itu, Kusanagi dan Erika yang berada di pinggir danau didatangi oleh Emma, yang mana Emma ternyata datang menagih janji Erika yang ingin berduel dengannya di tempat tersebut. Erika pun langsung saja mengeluarkan pedangnya untuk bertarung, begitu pula dengan Emma. Maria ternyata merasakan pedang dari Emma dan bergegas pergi mencarinya. Di sisi lain, Erika dan Maria kini telah memulai pertarungannya. Mereka saling bertukar serangan dengan pedangnya masing-masing. Melihat pedangnya yang tergores, membuat Erika menyadari kalau pedang Emma adalah pusaka suci. Erika akhirnya mengeluarkan sihir petirnya dan menyerang Emma. Begitu pula dengan Emma yang tanpa ragu menyerang Erika. Kusanagi pun langsung saja menghentikan mereka berdua sebab ia tak mau jika mereka sampai terluka. Emma yang mendengar perkataan Kusanagi malah menjadi senang. Ia akhirnya mengeluarkan kekuatan asli pedangnya, tapi Kusanagi bergegas menghentikannya. Lalu tiba-tiba sebuah lubang hitam pun muncul dan menyerap Kusanagi. Erika mempertanyakan kepada Emma kemana Kusanagi dibawa. Emma menjelaskan sepertinya itu adalah ulah kakeknya yang telah membawa Kusanagi ke alam lain. Mendengar hal itu, Erika kemudian bergegas mengejar Kusanagi. Begitu juga dengan Emma yang mengikuti Erika masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Di sisi lain, Shizuka yang sedang nonton di rumahnya tiba-tiba saja didatangi oleh sesuatu, yang mana itu ternyata adalah Athena yang datang menanyakan Kusanagi. Sementara itu Kusanagi yang berada di alam gaib kini menemukan sebuah pondok. Ia pun tiba-tiba mendengar sebuah suara yang memerintahkannya untuk masuk ke dalam. Saat masuk di dalamnya, ada seorang pria bernama Susano. Di sisi lain, Erika dan Emma masih melakukan pertarungan. Mereka terus saja mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Lalu Susano kini menjelaskan kepada Kusanagi bahwa tempatnya sekarang itu adalah alam gaib. Ia dulunya juga seorang dewa, namun sekarang sudah pensiun. Kusanagi pasti sudah pernah ke alam gaib itu karena Kusanagi pasti sudah bertemu dengan Pandora. Seketika, ingatan Kusanagi mulai kembali dan mengetahui kalau Susano lah yang membawanya ke dunia itu. Hingga secara tidak sadar Kusanagi pun mengeluarkan pedang emasnya. Susano kemudian memberitahunya bahwa ia sebenarnya tidak berniat untuk bertarung dengannya, karena ia memanggil Kusanagi ke tempat itu hanya untuk memancing Erika dan Emma masuk ke dalam. Sebab bila berada di alam gaib, kekuatan pedang dari Emma akan bertambah. Kusanagi lalu mengancam Susano untuk mengantarkannya ke tempat mereka sedang bertarung. Susano mengatakan Kusanagi tinggal membayangkan saja mereka, maka ia akan berpindah di tempat mereka. Sementara itu Emma yang telah memojokkan Erika kini merubah wujudnya dengan pedangnya. Erika yang mencoba untuk melawan, malah sihirnya dihisap oleh pedang Emma, sehingga Emma kini bersiap untuk menghabisi Erika. Akan tetapi Kusanagi pun berhasil datang tepat waktu menghentikan Emma. Kusanagi pun tahu kalau yang mengendalikan tubuh Emma itu adalah Susano.
Ia kemudian membawa Emma masuk ke dimensi pedang emasnya dan berusaha menyerangnya. Susanoo yang merasa kalau tubuh Emma sepertinya terluka, akhirnya memutuskan untuk mundur. Di sisi lain, Maria dan Lilina kini telah sampai di danau tempat Kusanagi dan Erika menghilang. Dengan kekuatannya, Maria pun tahu kalau Kusanagi sedang berada di dunia gaib. Lilina mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke dunia itu, namun ia kekurangan bahan-bahan untuk memasuki dunia gaib. Tiba-tiba Amakatsu pun datang dan mengatakan akan membantu mereka, sebab sekarang dunia sedang kacau dan di berbagai negara telah muncul berbagai lubang hitam. Sementara itu di alam gaib, Erika kini sedang kritis sebab semua sihirnya telah dihisap. Kusanagi lalu berniat membawa Erika pergi dari dunia gaib. Akan tetapi beberapa kali ia membayangkan dunia manusia, ia tetap tak bisa keluar dari dunia itu dan masih terjebak di dunia gaib. Hingga akhirnya Erika pun kini sudah tak sanggup menahan rasa sakitnya dan memberitahukan hal itu kepada Kusanagi. Kusanagi pun sangat kesal sebab Erika akan mati tanpa ia bisa melakukan apapun. Ia kemudian secara tak sadar masuk ke dimensi kekuatannya dan bertemu Veltoraga, yang mana Kusanagi akhirnya berhasil mengambil semua kekuatan dari Veltoraga. Dengan begitu, ia kini bisa menyembuhkan Erika dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Lilina dan Maria tengah bersiap-siap untuk pergi ke dunia gaib. Lilina memberitahu Maria bahwa ia akan membuka portal menuju dunia gaib dengan sihirnya dan ia akan mengirim Maria untuk pergi membantu Kusanagi serta Erika. Namun tiba-tiba dari belakang, Athena pun muncul. Sementara itu Kusanagi dan Erika kini didatangi kembali oleh Emma yang telah berubah wujud lagi. Erika kemudian memberitahu Kusanagi bahwa biarkan dirinya saja yang melawan Emma, sebab ia belum menyelesaikan pertarungan antara mereka berdua. Erika pun kini dengan mudah menyerang Emma sebab ia sudah mendapatkan tambahan kekuatan dari Kusanagi. Lalu Emma kini telah sadar dan melihat dirinya sedang dikendalikan, yang mana ternyata itu bukanlah Susanoo, melainkan monster di alam gaib. Monster itu kemudian menyerang Kusanagi, tapi serangannya dengan mudahnya dihentikan oleh Erika. Kusanagi pun kini berusaha naik ke atas monster itu untuk menyelamatkan Emma. Setelah itu Emma berterima kasih kepada Kusanagi karena sudah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar sebuah suara yang aneh hingga dari atas terlihat ada sebuah sayatan dan mereka akhirnya kembali ke dunia manusia. Dan ketika melihatnya, ternyata itu adalah perbuatan dari Athena yang juga langsung menghisap kekuatan monster itu. Mereka pun terkejut melihat apa yang terjadi kepada Athena. Akan tetapi, Athena yang sebenarnya pun muncul sehingga Kusanagi menyadari kalau yang satunya itu adalah Athena yang lain yang bernama Metis. Kusanagi mengatakan sewaktu di dunia gaib Susanoo telah memberitahukan kepadanya bahwa Metis ingin menelan surga dan mengubah dunia menjadi kegelapan. Untuk itu Kusanagi harus waspada terhadap Metis. Maria pun menyadari kalau ramalan tentang hilangnya bintang sepertinya akan terjadi. Metis lalu mengeluarkan pedang Emma dan mengubahnya menjadi sabit serta menyerang Kusanagi. Erika dan yang lainnya kini mengetahui kalau Metis sampai menelan Athena, pastinya dunia akan berakhir. Untuk itu ia ingin agar Kusanagi membawa pergi Athena dari tempat itu dan biarkan mereka yang akan berusaha melawan Metis serta menahannya. Amakatsu kemudian berencana membawa mereka ke kuil yang ada di Gunung Fuji, sebab di tempat itu ada sihir yang bisa menyembunyikan kekuatan mereka. Athena lalu menanyakan kepada Kusanagi siapa dirinya sebenarnya. Amakatsu kini menyadari kalau Athena sepertinya sudah kehilangan ingatannya. Ia mengatakan bahwa Metis sepertinya sudah mengambil kekuatan dari Athena, sehingga hal itu membuat ingatannya menjadi hilang dan Athena sekarang menjadi seperti manusia biasa saja. Di sisi lain, Erika kini tengah bertarung melawan Metis. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Kusanagi, ia mampu melawan Metis. Hal itu pun membuat Emma dan yang lainnya heran karena Erika berhasil mengimbangi seorang dewa. Lilina dan yang lainnya kini memutuskan untuk membantu Erika. Namun yang terjadi, mereka semua malah telah dikalahkan dan Metis akhirnya berhasil menemukan Kusanagi. Kusanagi pun kini telah siap melawan Metis sebab ia merasa kekuatannya telah kembali. Metis lalu mulai menyerang Kusanagi, tapi dengan kekuatan bentengnya, Kusanagi bisa menahannya.
Kusanagi juga menggunakan kekuatan bangaunya serta kekuatan untanya. Akan tetapi itu semua percuma karena Metis masih bisa melukainya. Hingga Athena yang mencoba menyelamatkan Kusanagi kini malah terluka. Athena yang terluka kemudian bergegas menahan pergerakan dari Metis. Sehingga dengan begitu Kusanagi bisa menggunakan kekuatan dari kuda putihnya. Namun serangannya itu ternyata sama sekali tidak melukai Metis. Bahkan Metis kini berhasil mendapatkan Athena dan menyerapnya. Setelah menyerapnya, Metis akhirnya mendapatkan kembali wujud aslinya. Akan tetapi tak disangka, Erika dan yang lainnya ternyata masih baik-baik saja. Mereka pun datang membantu Kusanagi dan memberikan kekuatan mereka. Kusanagi kemudian membawa Metis ke dimensi pedang emasnya serta berhasil merebut sabitnya. Hal itu membuat Metis marah dan menyerang Kusanagi. Erika dan Lilina pun berusaha menahan serangan itu dan memberitahu Kusanagi bahwa ia harus menempa ulang pedangnya seperti sebelumnya. Kusanagi pun berhasil menempa ulang pedangnya dan menembus pertahanan Metis. Kusanagi terus saja menyerang Metis untuk menghancurkan pelindungnya yang lain. Metis lalu melihat kalau tubuhnya akan menghilang. Hingga akhirnya Kusanagi berhasil menembus pertahanan terakhir Metis dan langsung menyerangnya. Setelah Athena keluar dari tubuh Metis, Kusanagi kemudian meminta mereka untuk kembali memberikannya kekuatan. Ia akhirnya mengeluarkan kekuatan babi hutannya dan menyerang Metis. Namun Metis ternyata masih bisa menahan serangan dari Kusanagi. Metis yang berhasil menghancurkan serangan dari Kusanagi lalu bergegas menghampiri tubuh Athena. Kusanagi pun kemudian berlari untuk mencapai Athena terlebih dahulu. Hingga ketika sampai, Athena ternyata telah sadar dan kekuatannya juga sudah kembali. Athena lalu memberikan kekuatannya kepada Kusanagi sehingga Kusanagi bisa menyatukan pedang emasnya dan menjadi sebuah sabit. Kusanagi dan Athena kemudian menyerang bersama-sama menggunakan sabit itu. Setelah mengalahkannya, dunia yang sebelumnya menjadi gelap kini telah terang kembali. Sementara itu Athena lalu berpamitan kepada Kusanagi dan memberikan selamat karena sudah mengalahkan Metis. Namun hal itu membuat Kusanagi sadar kalau Athena sepertinya sengaja membuat Metis menghisap tubuhnya. Erika dan yang lainnya kemudian datang mengamankan Kusanagi yang kini telah tak sadarkan diri. 1 bulan kemudian, Kusanagi kini telah memiliki 4 calon istri, yang mana itu membuat Shizuka kesal karena semakin kesini wanita Kusanagi semakin bertambah.